Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Pada saat ini saya ingin share kepada saudara-saudara tentang alasan berteologi, dan ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk kita memahami mengapa seseorang melakukan aktivitas berteologi. Alasan yang pertama yaitu karena berteologi merupakan kehendak Allah. Di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37, Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dengan akal budi? Yaitu dengan mengoptimalkan atau memanfaatkan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita dengan memikirkan kebenarannya, merenungkan kebenarannya, kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang aplikatif untuk dapat kita lakukan tentang kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa kita harus merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, dan dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Kemudian saudara-saudara, di dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 24 dikatakan begini, bahwa siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan. Sungguh semuanya itu kusukai, kata Tuhan. Jadi saudara-saudara, pernyataan Nabi Yeremia bahwa kita memahami dan mengenal Tuhan itu merupakan sesuatu yang disukai Tuhan. Bahkan ini merupakan satu kutipan Nabi Yeremia dari pernyataan Tuhan sendiri. Memahami dan mengenal Tuhan merupakan sesuatu yang disukai Tuhan. Kemudian saudara-saudara, di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 Rasul Paulus menyampaikan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Rasul Paulus memiliki sebuah kemauan, sebuah tekad, sebuah keinginan, yaitu apa? Untuk mengenal Tuhan. Nah, ini merupakan satu upaya untuk berteologi atau aktivitas berteologi. Itu alasan pertama mengapa kita berteologi, yaitu karena berteologi adalah kehendak Allah. Alasan yang kedua yaitu karena natur manusia sebagai makhluk pembelajar dan makhluk penata. Jadi di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 19 kita bisa melihat bagaimana manusia itu merupakan makhluk pembelajar. Ketika Tuhan membentuk binatang hutan dan segala burung dari tanah, maka Tuhan membawa semua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudara-saudara, coba kita renungkan dalam konteks ilmu pengetahuan modern. Seorang ilmuwan biasanya akan melakukan kegiatan penelitian dengan cara apa? Mengobservasi, kemudian membuat deskripsi dari apa yang dia observasi atau yang dia teliti. Kemudian sesudah dia mengobservasi, dia meneliti dengan terperinci, maka dia akan memberikan kesimpulan, memberikan nama, misalnya binatang A, binatang B, diberikan nama sesuai dengan spesifikasi dari binatang tersebut. Dengan kata lain, ketika Tuhan membawa manusia, membawa binatang-binatang untuk ada di hadapan manusia, maka naluri manusia, natur manusia, dia sebagai seorang makhluk pembelajar, makhluk peneliti, dia langsung membuat penelitian, dia langsung memeriksa binatang-binatang tersebut dan kemudian memberi nama sesuai dengan hasil pemeriksaan atau penelitian tersebut. Natur manusia yang lain adalah dia adalah makhluk penata. Strong juga menyampaikan hal ini, bahwa manusia itu adalah
makhluk penata. Kalau kita baca dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4, dikatakan begini, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sudah perhatikan dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4, ada seorang Kristen namanya Theophilus, dan dikatakan dia Theophilus yang mulia, berarti dia seorang yang terhormat, mungkin pejabat di Kekaisaran Romawi. Dia orang yang berpendidikan tentunya, karena dia seorang yang memiliki kedudukan tinggi di dalam satu lingkup pemerintahan. Nah, Theophilus ini harus diyakinkan oleh Dr. Lukas atau tabib Lukas menyangkut masalah keimanannya, menyangkut masalah pemahaman kekristenannya. Mungkin dia ragu, sebab di bagian terakhir dari ayat yang keempat dikatakan supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Theophilus masih ragu, dia masih bingung, mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang kekristenan. Dan kalau kita lihat cara Lukas untuk meyakinkan Theophilus adalah dengan cara membuat menyusun kembali berita Injil tentang Yesus, tentang karya Yesus untuk disampaikan kepada Theophilus, dengan harapan ketika berita Injil ini sudah disusun dengan baik, dengan teratur, maka itu dapat dimengerti oleh Theophilus. Mengapa kondisi ini terjadi? Ya karena Theophilus itu merupakan satu gambaran dari manusia pada umumnya yang lebih mempercayai sesuatu yang tertata, sesuatu yang teratur. Manusia lebih suka dengan sesuatu yang sistematis. Dan karena natur manusia adalah tadi makhluk pembelajar, kemudian makhluk penata, maka ada satu tuntutan untuk menata kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab dalam bentuk teologi yang lebih sistematis. Kemudian alasan yang ketiga mengapa kita berteologi, yaitu memperhatikan sifat Alkitab itu sendiri. Ada 3 hal sifat Alkitab yang menjadi dasar urgensi sehingga kita perlu berteologi. Yang pertama, karena sifat Alkitab itu tidak disusun secara topikal pada umumnya ya saudara. Apa buktinya? Buktinya begini, ketika misalnya kita membahas tentang masalah iman, ketika kita membahas tentang masalah keselamatan, maka biasanya kita mengambil ayat-ayat referensi tentang iman atau tentang keselamatan atau tentang apa saja topik yang saudara bisa usulkan. Itu bukan hanya di satu kitab. Jadi misalnya kita membahas tentang iman, kita ambil ayat pendukungnya di kitab Ibrani, kita bisa ambil ayat juga di kitab Roma, kita juga bisa melihat di kitab Kejadian, kita juga bisa membaca kitab Yakobus. Artinya saudara, topik tentang iman itu tersebar di keseluruhan Alkitab. Atau juga kita bisa melihat masalah keselamatan, kita bisa lihat itu di kitab Kejadian, Keluaran. Artinya saudara, Alkitab memang tidak disusun secara topikal. Tuhan, bukan berarti Alkitab tidak tersusun secara teratur, bukan berarti demikian. Sebab Alkitab itu disusun dengan cara yang luar biasa oleh Tuhan, dengan sebuah alur yang luar biasa dari penciptaan manusia, kemudian kejatuhan, dan diakhiri oleh pemulihan dan kemudian langit bumi baru. Itu sebuah alur yang luar biasa. Tetapi manusia dalam dalam naturnya secara intelektual itu biasanya menghendaki untuk sebuah penataan yang sifatnya deduktif atau topikal. Nah, Alkitab tidak disusun secara topikal, tetapi dan karena itu saudara-saudara, maka teologi itu merupakan satu cara kita untuk menata topik-topik tertentu dalam Alkitab menjadi sebuah susunan yang sistematis. Kemudian sifat Alkitab yang kedua adalah karena Alkitab merupakan kebenaran. Jadi Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, Alkitab itu kebenaran, tetapi kebenaran dalam Alkitab itu tidak disampaikan bukan hanya dalam bentuk pernyataan saja, bukan hanya dalam bentuk statement, kalimat,
tetapi kebenaran itu disampaikan dalam sebuah kenyataan sejarah, dalam peristiwa. Misalnya, saudara-saudara, kita belajar tentang apa ya? Tentang loyalitas, tentang iman Abraham. Di mana? Bukan hanya dalam pernyataan-pernyataan tentang iman Abraham yang Rasul Paulus sampaikan dalam kitab Roma, bukan hanya demikian, tetapi dalam kitab Kejadian kita bisa melihat gambaran iman Abraham, bagaimana dia melangkah keluar dari Haran untuk pergi ke negeri yang dia belum ketahui, kemudian bagaimana dia diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, anak yang dia kasihi, yaitu Ishak. Saudara-saudara, ini merupakan peristiwa-peristiwa yang membawa kita untuk mengerti kebenaran dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, sifat Alkitab yang kedua adalah kebenaran tidak disampaikan hanya dalam bentuk pernyataan saja, tetapi juga dalam kenyataan sejarah. Dan karena itu perlu ada eksegesa, perlu ada hermeneutik, sehingga kita bisa memahami kenyataan atau peristiwa-peristiwa yang menyiratkan kebenaran. Itulah teologi. Dan yang ketiga, saudara-saudara, karena sifat Alkitab itu kita memiliki kesenjangan antara Alkitab dengan dunia kita. Jadi ada kesenjangan antara Alkitab dengan dunia kita. Jadi saudara-saudara, kesenjangan apa? Ya kesenjangan waktu. Bayangkan kita ada di tahun 2020, sementara Alkitab ditulis itu perjanjian baru saja berarti ditulis kira-kira 2000 tahun lampau. Kalau perjanjian lama ditulis lebih lama lagi. Misalnya kitab Taurat ditulis zaman Musa 1500 sebelum Kristus, berarti kitab Taurat ditulis 3500 tahun lampau. Sudah bisa bayangkan kesenjangan waktu tersebut. Kesenjangan waktu tersebut akhirnya budaya sangat berbeda. Kemudian Alkitab juga ditulis di daerah Timur Tengah, kita ada di negara Indonesia, ada kesenjangan waktu, budaya, kesenjangan tempat, geografis. Jadi saudara-saudara, semua kesenjangan tersebut itu akhirnya membuat ketika ada kalimat-kalimat tertentu dalam Alkitab, itu kita tidak bisa pahami dalam konteks kita. Kita perlu memperhatikan konteks Alkitab, konteks penulis, konteks penulisan, konteks geografi dan sebagainya. Dan dengan ketika kita memperhatikan konteks-konteks tersebut, maka kita sementara berteologi. Kita sementara memeriksa Alkitab dan kemudian mencoba untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip yang kita sudah dapatkan setelah kita memeriksa tersebut, kita aplikasikan prinsip tersebut di dalam dunia kita, dalam pelayanan kita di zaman sekarang, dalam spiritualitas kita di zaman sekarang. Jadi saudara-saudara, itulah 3 alasan mengapa ada aktivitas berteologi. Ya, jadi sekali lagi, karena aktivitas berteologi itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Yang kedua, karena natur manusia menuntut kita berteologi. Dan yang ketiga, karena sifat Alkitab yang pertama tidak disusun secara topikal, kemudian kebenarannya banyak yang disampaikan secara historis atau peristiwa, dan karena kesenjangan antara dunia Alkitab dengan dunia kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.